Pasti sering dengar kan soal klaim yang bilang ada rencana besar buat Gibran jadi presiden 2 periode. Nah ini beneran atau cuma gosip politik aja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaannya sekarang, klaim sebesar ini dasarnya dari mana sih? Cuma rumor doang? Atau jangan-jangan ada buktinya? Nah, buat nyari jawabannya, kita nggak akan ngomongin opini, tapi kita langsung lihat ke sumber akademis yang jadi pusat perbincangan ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Ternyata ini bukan sekedar gosip loh. Klaim ini ada sumbernya, dan sumbernya itu sebuah buku politik yang lagi rame banget. Yap, sumbernya itu buku Ruling Indonesia, karya Markus Mitsner. Buku inilah yang jadi dasar kenapa obrolan ini jadi panas. Dan ini dia, bukti utamanya. Di buku itu, Mitsner mengutip langsung omongan Pak Luhut Panjaitan. Intinya, Pak Luhut bilang, yang terbaik buat negara ini sekarang, itu Gibran jadi wapres dulu, terus jadi presiden, minimal 2 periode, dengan konstitusi yang diubah. Ini kutipan langsung ya, bukan tafsiran. Jadi jelas ya, ide soal rencana jangka panjang buat Gibran ini bukan isapan jempol atau gosip di media sosial. Ini beneran ada, dan tercatat di sumber yang kredibel. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Gibran? Apa sih yang bikin dia jadi pusat dari semua proyek politik jangka panjang ini? Nah, sekarang kita masuk ke strategi di baliknya. Menurut buku Mitsner, posisi Gibran sebagai wapres ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah langkah yang sudah diperhitungkan banget sama ayahnya, Pak Jokowi. Jadi, di buku itu dijelasin, ada 3 lapis strategi. Pertama, posisi wapres Gibran itu lebih dari sekedar ban serep. Kedua, ini adalah investasi jangka panjang dari Pak Jokowi. Dan yang ketiga, tujuannya jelas, memastikan pengaruh Pak Jokowi tetap ada di pemerintahan selanjutnya. Kenapa posisi wapres ini krusial banget? Karena di Indonesia, presiden itu nggak bisa mencat wakil presidennya. Nah, ini yang bikin Gibran jadi semacam elemen permanen di pemerintahan Prabowo. Jadi jalur langsung yang nggak bisa diputus gitu aja. Istilah kerennya di buku itu, Gibran ini semacam kartu politik. Dia bukan cuma pasangannya Prabowo sekarang, tapi dia adalah aset buat permainan politik jangka panjang Pak Jokowi. Oke, rencananya kedengaran mulus banget kan? Tapi, disinilah plot twist-nya. Si penulis bukunya sendiri, Markus Mitsner, justru ngasih peringatan penting. Yap, kita masuk ke bagian berikutnya. Mitsner nggak cuma ngelaporin rencana itu aja, dia juga punya ramalannya sendiri. Dan ramalannya ini agak suram, karena mengarah ke konflik. Jadi, kita punya 2 skenario yang tabrakan banget di sini. Di satu sisi, ada rencananya, yang mulus banget. Gibran jadi wapres, terus lanjut presiden 2 periode. Tapi di sisi lain, ada prediksinya Mitsner yang bilang bakal ada ketegangan antara Prabowo dan Gibran menjelang 2029. Alasannya apa? Ya, simpel aja, ini soal dinamika kekuasaan. Rasanya kecil kemungkinan Pak Prabowo bakal diem aja nyebiarin Gibran dan pengaruhnya jadi terlalu besar, ya kan? Coba kita bayangin lini masanya ya, tahun 2024 mereka dilantik, kelihatannya solid, tapi kata Mitsner, mendekati 2029, ketegangan bakal mulai muncul. Nah, puncaknya bisa jadi di pemilu 2029, di mana skenarionya Pak Prabowo mau maju lagi periode kedua, sementara Gibran juga udah siap-siap buat maju jadi presiden untuk pertama kalinya. Wah, bakal menarik nih. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Mari kita coba rangkum semua poin penting dari buku ini, biar gambaran besarnya jelas. Jadi, apa yang sebenarnya buku Mitsner ini kasih tahu ke kita? Ada 3 hal. 1, ya, omongan Pak Luhut soal visi Gibran jadi presiden itu beneran ada. 2, ya Pak Jokowi emang melihat Gibran sebagai investasi politik jangka panjang yang krusial. Tapi poin ketiga dan yang paling penting, justru si penulisnya sendiri, Markus Mitsner, percaya kalau jalan ke sana itu nggak mulus, dan malah bisa berujung jadi persaingan langsung. Nah jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan di awal, headline Gibran disiapkan jadi presiden 2 periode, itu benar, ada dasarnya. Tapi, itu cuma setengah dari cerita lengkapnya. Kenyataannya jauh lebih rumit, dan hasil akhirnya masih jauh dari pasti. Semua ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kemitraan Prabowo-Gibran ini beneran aliansi yang solid, atau cuma sekedar fakta sementara yang lagi ada di jalur tabrakan menuju 2029? Kita lihat saja nanti.